bersabar, dan ketika dia mati maka ia termasuk golongan sawabil akhirah. Ia diberikan pahalanya orang mati syahid ketika sudah ada di dalam akhirat. Yang kedua, wal mabtunuh, orang yang sakit perut, yang mati dalam keadaan sakit perut, baik itu sakit perut dalam keadaan melahirkan atau sakit perutnya terjadi kepada orang laki-laki. Tetapi juga sama, orang yang seperti ini bisa dikatakan syahid fil akhirah ketika bersabar, ketika menerima keputusan Allah. Apa yang ada di dalam hadisnya? Katanya Allah demikian, man lam yaradah biqada'i wa qadari falyaltamis rabban siwaya. Ketika oleh Allah diberikan cobaan, termasuk diberikan sakit, kemudian dia tidak menerima dengan apa yang diberikan oleh Allah, maka falyaltamis rabban siwaya, hendaknya dia mencari Tuhan selain saya. Itu berarti bahasa yang istidraj. Artinya Allah sangat tidak senang sehingga tidak masuk dalam kategori wal mabtunu yang mendapatkan pahalanya orang yang mati syahid nanti di akhirat. Jadi orang yang sakit perut yang mana sebelumnya itu memang orang yang bersabar ketika menghadapi cobaan dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk antara penyakit yang menimpanya. Termasuk antara wal wariku yang nomor 3, orang yang tenggelam. Orang yang tenggelam ini adalah ketika dimasukkan orang yang mati syahid, pertama dia waktu menaiki perahu dia tidak dalam perjalanan maksiat, itu pertama. Yang nomor 2, dia harus tahu, harus paling sedikitnya itu don, bahwa ketika menaiki perahu ini aman. Dan kemudian ketika dia ternyata ada prasangka, ada adon akan aman, terjadilah banjir bandang dan badai topan dan semacamnya, dan dia tenggelam. Dan di waktu itu dia bersabar, artinya bersabar, minta kepada Allah, dan kemudian dipasrahkan semuanya kepada Allah dan mati dalam keadaan tenggelam. Dialah orang yang mendapatkan syahid fil akhirah. Bahkan bukan hanya yang kategori al-mat'un wal mabtun wal warik, termasuk orang yang berperang karena bertempur dengan orang kafir, itu belum tentu syahidun fid dunya wal akhirah. Apa buktinya? Karena oleh Nabi dikatakan, man qatala litakuna kalimatul ulya, kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang dengan tujuan untuk meninggikan agamanya Allah, berarti dialah yang mendapatkan syahidun fil akhirah fahuwa fi sabilillah. Dialah yang akan punya titel, yang akan punya sebutan syahidun fil akhirah wad dunya. Tetapi kata Nabi di dalam hadis yang seterusnya, wa man qatala litakuna kalimatu asabiyatihi au yuraiya au yuqatila syaja'atan faqad mata maitatan jahiliyatan. Tetapi orang yang mati membela agama, misalnya bertempur dengan orang musyrik tetapi dikarenakan asabiyah. Asabiyah itu adalah fanatik yang berlebihan. Contohnya fanatik yang berlebihan ialah Sayyidina Ali itu terbunuh oleh Ibnu Muljam. Ibnu Muljam ini adalah orang Islam yang hafal Quran, tetapi karena dia punya keyakinan, karena Sayyidina Ali tidak
mendirikan, tidak melaksanakan perintahnya Allah ialah mengkisos orang yang membunuh Sayyidina Utsman, maka berarti Sayyidina Ali dianggap kafir. Maka dari situ akhirnya dengan kefanatikan dia rela, dia mau membunuh Sayyidina Ali, yang jelas-jelas Sayyidina Ali adalah 10 orang yang dijamin masuk surga. Ini namanya berperang dikarenakan kefanatikan, atau berperang dikarenakan yura'iyah, ingin pamer, ingin dapat pujian, ingin mendapatkan pangkat dan semacamnya, maka dia bukan termasuk fahuwa fi sabilillah. Atau dia mati dalam keadaan karena panasnya hati, bukan karena dorongan agama, tetapi hamiyatan, fahuwa kamaitatin jahiliyatin, fahuwa fakot mata maitatan jahiliyatan, ia mati dalam keadaan jahiliyah. Artinya dia tidak mendapatkan mati syahid. Jadi hadis di sini ini adalah hadis yang umum secara global. Seperti kita mendapatkan undian di BRI bahwa siapa yang menabung 30 juta selama 10 tahun maka akan mendapatkan termasuk hadiahnya mobil R3 misalnya. Tetapi selama 3 tahun, 4 tahun RT-nya tetap. Kenapa? Karena ternyata yang mendapatkan mobil R3 itu bukan hanya menabung 30 juta selama 10 tahun, ada syarat-syarat tertentu, yang mana syarat-syarat tertentu ini tidak dituliskan di dalam gebiarnya. Maka sama dengan hadis ini, ialah hadis yang secara global menjelaskan bahwa orang Islam yang ikhlas, yang menerima, yang mana sakitnya antara yang 5 ini, maka oleh Allah diberikan gelar syahidun fil akhirah, walaupun di dalam dunia tidak mendapatkan gelar syahidun. Seterusnya wasahibul hadmi, orang yang kerubuhan. Artinya ada di rumah, kemudian rumahnya rubuh, ada di satu tempat kerubuhan pohon dan semacamnya, tapi syaratnya dia mati syahid kalau dalam keadaan tidak bermaksiat dan dalam keadaan dia berniat baik kepada orang lain, baru ini masuk wasahibul hadmi syahidun fil akhirah. Yang kelima wasyahidu fi sabilillah, orang yang mati syahid di dalam jalannya Allah. Ya, sabilillah itu bisa memasukkan orang yang berperang, bisa yang memasukkan orang yang talabul ilmi, baik muta'allim atau muallimnya. Wa anhu dari Abi Hurairah qala adabu pasir Abi Hurairah qala adabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasir Gusti Kanjeng Nabi matining panapa ta'uduna panikah ngangkep sampean kapi asyuhada, ada pan berempan orang yang semata syahid fikum in dalam sampean kapi. Qalu adabu pasir sahabat ya Rasulullah, hei utusna Gusti Allah man tining pasir orang utila panikai pate pasaraman fi sabilillah dalam jalan Gusti Allah, bahwa maka tining eman syahidun panika orang semati syahid. Qala adabu pasara Gusti Kanjeng Nabi inna syuhada ummati, sangkunapan berapan orang mati syahid umat kaula, idzan dalam nalika namang kutila fi sabilillah la qalilun panika yaktana sakonni. Qalu adabu pasara sahabat faman, maka panika pasara hum tining asyuhada ya Rasulullah. Qala adabu pasara Gusti Kanjeng Nabi man tining pasara orang kutila panikai pate pasara man fi sabilillahi dalam jalan Gusti Allah, bahwa maka tining man syahidun panika orang semati syahid, wa man bantining pasara orang mata panika mate pasara man fi sabilillah dalam jalan Gusti Allah, bahwa maka tining man syahidun panika orang semati syahid, wa man bantining pasara orang mata panika mate pasraman fit ta'uni in dalam ta'un, bahwa maka tining man syahidun panika orang yang semata syahid, wa man bantining pasar orang mata panika mate pasraman fil batni in dalam sakit tabu,
fahuwa maka tining man syahidun panika orang yang semata syahid, wal gharimu bantining orang yang serta salam syahidun panika orang yang semata syahid. Diceritakan dari Abi Hurairah berkata bahwa Rasulullah bertanya kepada sahabat, kata Rasulullah, ma ta'uduna asyuhada afikum, berapa yang kalian anggap orang-orang yang mati syahid di antara kalian? Kemudian oleh sahabat dijawab, ya Rasulullah, orang yang mati syahid adalah orang yang terbunuh di dalam membela agamanya Allah, di dalam jalannya Allah. Itulah yang dinamakan orang yang mati syahid. Oleh Nabi disangkal, disela, kalau demikian inna syuhada ummati idzanna qalilun, berarti umatku yang mati syahid itu sedikit, tidak akan banyak. Karena orang yang mati dalam keadaan berperang, membela agama, langsung bentrok dengan orang kafir itu sedikit. Qalu famanhum ya Rasulullah. Kemudian sahabat bertanya, lalu siapa lagi selain orang-orang yang terbunuh di dalam membela agamanya Allah ya Rasul? Nabi bersabda, man qutila fi sabilillah fahuwa syahidun, barang siapa yang terbunuh di dalam jalannya Allah, berarti berperang ini, maka itu adalah orang yang mati syahid. Jadi man qutila ini khusus orang yang berperang. Wa man mata fi sabilillah fahuwa syahidun, ini khusus yang tidak berperang, orang yang mati di dalam jalannya Allah. Jadi kutila itu berperang, kalau mata ini tidak berperang, bisa berdakwah, bisa belajar, bisa mengajar, bisa mensiarkan Islam, kemudian dia mati, itu namanya man mata fi sabilillah, tapi tidak melalui peperangan. Itu juga termasuk orang yang mati syahid. Yang ketiga, orang yang mati dikenakan penyakit taun, menular, wabah, maka dia termasuk orang yang mati syahid. Ini yang nomor tiga. Yang nomor empat, waman mata fil batni, orang yang mati disebabkan sakit perut, baik sakit perut biasa atau sakit perut karena melahirkan, kemudian dia bawa mati dengan syarat-syarat yang terselip, yang tersimpan, yang sudah dijelaskan tadi, maka dia termasuk orang yang mati syahid. Dan yang terakhir, wal gharimu syahidun, orang yang tenggelam di dalam lautan atau di dalam sungai, itu juga orang yang mati syahid atau diselaukan, sama. Wa an Abdullah ibni Amrin ibn al-As, dan bandari Abdullah bin Amrin bin As radhiyallahu anhuma qala adabu pasara Abdullah qala adabu Rasulullah pasara kustai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tining pasara orang kutila panika ibate pasara man duna malihi karena arana abela harta daman, fahuwa maka tining man syahidun panika orang yang mati syahid. Nah, ini keringanan bagi kita ketika kita menghadapi perampok atau pembegal. Bagaimana, apakah kita menyerahkan hartanya atau kita bela hartanya walaupun nyawa menjadi taruhannya? Maka bagi orang, jadi pilihannya masih dua. Bisa dia serahkan karena nyawa tidak ada yang menjual, tidak ada tempat untuk membeli, sehingga masih ada waktu untuk kesempatan untuk tambah ibadah kepada Allah dan harta bisa jadi lagi. Atau kalau memang dia terpaksa untuk membela hartanya, pembegal sudah mengacungkan atau mengancam dengan senjata tajam, bagaimana kalau dia melawan dan akhirnya terbunuh? Itu juga diberi dispensasi, diberi penghargaan oleh agama, dia termasuk orang yang mati syahid. Ya, tapi ya maksudnya itu adalah orang yang membela diri, kemudian dari pembelaan diri tersebut dia kalah dan akhirnya mati. Dan harta yang dibela itu memang harta halal, hartanya dia yang dia ambil, yang dia peroleh dari kasab yang halal. Tetapi kalau harta memang harta haram seperti hartanya korupsi dan semacamnya,
berarti tidak masuk mangkutilah duna malihi. Wa an abil a'wari, bandari abil a'war Sa'id bin Zaid bin Amr ibn Nufailin, Rupana Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail ahadil asyrati, rupana salah situnga sapura al-masyudi seesak-see lahum ikan di asrabil jannati kalaban swarga. Qala adabu pasera abil a'war sami'tu mirang kaula Rasulullah dak kuste kajing Nabi yaqulu hale adabu pasera kuste kajing Nabi man tining pasera ureng kutila panika ipate pasera man duna malihi karena arana harta naman fahuwa maka tining man syahidun panika orang semata syahid paman bantining pasera ureng kutila panika ipate pasera man duna damihi karena derena man fahuwa maka tining man syahidun panika orang semata syahid waman bantining pasara orang kutila panika ipate pasara man duna dinihi karena ajaga hak manaman fahuwa maka tining man syahidun panika orang semata syahid waman bantining pasara orang kutila panika ipate pasara man duna ahli karena ajaga keluarga naman fahuwa maka tining man syahidun panika orang semata syahid. Hadis ini diambil dari Abil A'war, ialah namanya Sa'id bin Zaid, termasuk di antara salah satu 10 orang yang sudah mendapatkan titel atau mendapatkan jaminan untuk masuk surga. Ia berkata bahwa saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, ya seperti tadi, maka dia itu adalah orang yang mati syahid. Kalau duna malihi masih ada pilihan, tetapi kalau wa mangkutila duna damihi, maka lebih baik dia terbunuh dikarenakan membela daripada dia terbunuh tidak melawan. Kan ini berarti ada ancaman untuk membunuh dan pilihannya apakah melawan atau tidak. Jadi jiwanya terancam, kemudian pilihannya hanya satu, dia tidak melawan tetap terbunuh, dia melawan tetap terbunuh, maka lebih baik dan lebih jantan, lebih terhormat dia mati dikarenakan membela jiwanya, walaupun akhirnya juga hasilnya terbunuh juga. Maka oleh Nabi dikatakan itu termasuk syahidun, orang yang mati syahid, yang mana nanti masuk ke yusaluna yusalla alaihim. Jadi walaupun dia berlumuran darah, walaupun sudah tidak ada rupanya, tetapi dikarenakan bukan termasuk syahidun fid dunya wal akhirah, maka secara hukum Islamnya tetap wajib dimandikan dan kemudian disolati. Ketika dia membela dirinya, membela jiwanya, maka pilihannya lebih baik membela, dan sudah ada jaminan dari Nabi dia termasuk orang yang mati syahid. Yang ketiga juga wa man qutila duna dinihi fahuwa syahidun. Barang siapa yang terbunuh karena membela agamanya, maka ini orang tersebut orang mati syahid. Dan ini di dalam prakteknya para ulama ternyata tidak sama. Contohnya ketika Imam Ahmad ditanya oleh penguasa, apakah Quran ini hadis apa qadim? Oleh Imam Ahmad dijawab qadim. Kemudian Imam Ahmad diikat, diseret, diikat kakinya, diseret dengan kuda karena membela agama, karena membela keyakinannya, dan dia akhirnya terbunuh. Lain dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika ditanya Quran hadis apa qadim, kata Imam Syafi'i, hadza hadisun, ini adalah perkara baru. Ya Quran, tetapi tulisannya dengan kertasnya. Nah ini berarti siasat. Jadi ketika kita
dikarenakan agama, maka kalau masih bisa ditakwil kita hindari, sehingga kita bisa menjaga jiwa kita, menjaga diri kita masih hidup, sehingga masih berkesempatan untuk menambah kebaikan. Karena yang terbaik adalah orang yang diberi umur panjang yang digunakan untuk berbakti kepada Allah. Jadi kalau ini masih bisa ditakwil, makanya dunatihi, kalau menurut Imam Ahmad ya karena memang Al-Quran, tapi Al-Quran ini kan bukan yang ditulis, tetapi yang qadim itu adalah Al-Quran yang mana tidak bersuara dan tidak berhuruf, dan ini ada di Lauhil Mahfuz. Kemudian yang ditulis itu ya tentu baru, yang ditulis tentu baru. Jadi seperti kita punya bersitan, punya niat, yang diniat ini yang tidak bersuara, yang tidak ada hurufnya. Kalam Allah yang qadim itu yang di Lauhil Mahfuz. Tetapi kalau yang ada di dalam Quran ini ya baru, soalnya baru dicetak, asalnya tidak ada menjadi ada. Maka Imam Syafi'i ini menggunakan siasah, menggunakan politik, sehingga dia selamat dari penganiayaan raja yang zalim. Yang ketiga, wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahidun. Dan ini biasanya prinsipnya orang Madura. Barang siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, keluarganya ingin diperkosa, keluarganya ingin dianiaya dan semacamnya, kemudian darahnya mendidih, dia marah dan akhirnya terjadi perkelahian, pertarungan dan dia mati, dia itu dalam agamanya Allah direstui sehingga mendapatkan titel syahidun. Demikian. Wan Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala adabu pasar Abi Hurairah, jaa datang rajulun pasar orang laki ila Rasulillah dak kusle kajeng Nabi. Faqala maka adabu pasar rajul Rasulullah utus Gusti Allah. Araita nyerita akina sampean inja alamun datang. Rajulun pasar orang laki yuridu sing ngarepaki pasar rajul akhdamali dak mentut harta kaula qala adabu pasar kusle kajeng Nabi fala tu'tihi maka apa yang sampean hidak rajul malak kada hartana sampean. Qala adabu pasar rajul araita nyerita akina sampean ing qatalani lamun merangi pasar rajul ni dak kaula qala adabu pasar kusle kajeng Nabi qatilhu merangna sampean hudak rajul. Qala adabu pasar rajul araita nyerita akina sampean in qatalani lamun matain pasar rajul ni dak kaula. Qala adabu pasar kusle kajeng Nabi fa anta maka tining sampean syahidun panika orang semata syahid. Qala adabu pasar rajul araita nyerita akina sampean ing qataltuhu lamun mate kaula hudak rajul. Qala adabu pasar kusle kajeng Nabi huwa tining rajul finnari panika ing dalam neraka. Rawahu nyerita aki hudak hadis Muslimun pasal Imam Muslim. Hadis yang seterusnya yang nomor 4 ialah didapat dari Abu Hurairah. Abi Hurairah berkata ada seorang laki-laki suan kepada Rasulullah SAW datang. Kemudian ia bertanya, ya Rasul, seandainya, coba berikan pendapat kepada saya, seandainya ada orang laki-laki, dia datang, tahu-tahu dia ingin merampas harta saya, ingin mengambil harta saya, bagaimana sikap saya yang terbaik? Ya, kalau kamu kuat fala tu'tihi. Malakah, jangan engkau memberikan hartamu. Artinya seandainya melawan masih 50-50. Kalau melawan mesti kalah. Nah, ini bukan begini oleh Nabi, maka di sini ada dua. Kadang terbunuh, kadang dia menjadi pembunuh. Artinya yang kita lawan ini seimbang. Seimbang itu artinya kalau anunya orang Islam 1 melawan 2 itu seimbang.
Kalau 1 melawan 4 itu boleh lari. Kenapa? Kalau 1 melawan 2, ini kalau diserang dari kiri masih bisa meloncat ke kanan. Kalau diserang di depan masih bisa ke belakang. Tetapi kalau 4-4-nya bersama, ini tidak ada ruang untuk kita lepas. Maka di situ dikatakan 1 melawan 2 itu masih dikatakan imbang. Kalau dengan orang kafir atau dengan perampok itu masih dikatakan imbang. Tetapi kalau 1 melawan 4 itu sudah tidak imbang. Kita boleh lari kalau di situ yang dihadapi orang kafir, apalagi yang dihadapi sesama Islam, hanya dia termasuk kriminal. Maka di sini kata Nabi, kalau kamu memang kuat fala tu'tihi malaka, jangan berikan hartamu, jangan serahkan hartamu. Kemudian rajul itu bertanya lagi, bagaimana kalau dia memaksa dan memerangi? Ya kalau dia memaksa dan memerangi, qatilhu, perangilah. Ini berarti yang ditanyakan itu adalah orang yang kuat, yang bisa melawan 1 orang atau 2 orang. Bagaimana Rasul kalau ingkotalani, kalau saya yang terbunuh? Kan itu berarti 50-50 antara yang bertanya dengan antara seandainya ada yang menjadi perampok atau pembegal. Kalau engkau yang terbunuh, fa anta syahidun, engkau adalah orang yang mati syahid. Bagaimana Rasul kalau saya yang membunuh? In qataltuhu, kalau engkau yang membunuh, dia di dalam api neraka. Nah ini berarti khususnya kepada orang yang kuat, yang bisa melawan, yang ukurannya masih 50-50. Kalau sudah tidak ada kemungkinan untuk menang, maka dianjurkan untuk menyelamatkan jiwanya, menyelamatkan rohnya, menyelamatkan nyawanya. Babu fadlil itki, tiningka dinto panika bab ajlasaki kautamana amartika aki. Qala adabu Allahu pasar Gusti Allah. Falak tahama, maka bagus masuk pasraman al-aqabata da jalana ibadah. Wa ma bantining panapa adraka panika paring oning panapa maka da sampian ma panika panapa al-aqabatu tining jalan aqabah. Faqrabaqabatin panika alapasaki hamba budak. Wa an Abi Hurairah ban oleh dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala adabu pasar Abi Hurairah qala adabu lidak qaula Rasulullah pasar kustai kajik Nabi mantining pasar orang atako panika amartika aki pasar man raqabatan da budak muslimatan se-Islam atako maka amartika aki Allah pasar kustai Allah bikulli utwin kalaban saban-saban anggota minhu dari raqabah utwan da anggota minhu dari man minan nari dari neraka hatta farjahu sampai da farji'in man bi farjihi sebab farji'in raqabah. Kita berpindah sekarang ialah keutamaan memerdekakan hamba sahaya, dan ini sudah tidak ada sekarang. Tapi ada juga yang dikatakan koli atau buruh kerja paksa, itu juga sama dengan hamba. Dikarenakan hamba ini kan dia tidak memiliki harta dan semua hasil jeripayahnya, amalnya, kasabnya itu miliknya Sayyid, miliknya sang pemilik. Maka seperti dulu terjadi di zaman Jepang, itu orang tani disuruh kerja paksa, tetapi setelah panen diambil oleh Jepang. Ini sama-sama menjadi budak, sama-sama menjadi hamba sahaya. Maka bagaimana kata Allah yang terjadi dulu di dalam zaman jahiliyah, hendaknya engkau melakukan jalan setapaknya ibadah. Lakukan jalan setapaknya, memang sulit karena ini adalah pengorbanan harta. Jadi kepemilikan kita lepaskan, sehingga yang asalnya menghasilkan dividen kepada kita akhirnya
lepas. Maka di sini oleh Allah dikatakan wa ma adraka mal aqabah. Apakah engkau tahu yang dinamakan al-aqabah, jalan setapak ibadah itu Muhammad? Maka oleh Allah dijawab fakku raqabatin adalah membebaskan hamba sahaya, membebaskan jiwa manusia. Dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah bersabda kepadaku, barang siapa yang memerdekakan hamba sahaya yang Islam. Ya kita, jadi bukan ini terjadi dulu, tetapi kalau sekarang prakteknya hamba itu juga bisa dipraktekkan kepada orang Islam yang teraniaya, yang mana terimajinalkan dan misalnya ada di penjara. Itu sama. Orang Islam yang mana dia dikriminalisasi atau dia tidak punya salah tetapi ternyata dihukum. Kemudian kita lepaskan dengan cara berhutang dan semacamnya, maka di dalam masalah sedekah kan ada wal ghariminah. Orang yang berhutang itu kalau ada 3, yang pertama ialah untuk mematikan fitnah. Ada orang yang terbunuh, tidak ada yang mengetahui siapa yang terbunuh, cuma ada tersangkanya, tidak ada bukti yang jelas. Akhirnya ada pihak yang ketiga untuk bisa mematikan fitnah tidak terjadi, akhirnya berhutang untuk mendamkan, sehingga keluarganya yang terbunuh dia kasih, dia berikan santunan dan semacamnya, dan akhirnya dia punya hutang dan dia termasuk orang-orang yang mendapatkan berhak untuk menerima zakat al-gharim. Termasuk al-gharim ialah tadi membebaskan tawanan. Orang Islam yang tertawan, yang tertahan, yang dipenjara, yang teraniaya dibebaskan, itu termasuk ketika dia berhutang untuk membebaskannya, maka dia termasuk daripada orang yang berhak menerima zakat al-gharimin. Maka di sini raqabatan muslimatan itu dulu tidak ada yang namanya raqabah kalau sekarang. Tapi kita laksanakan, kita praktekkan, kita kiaskan dengan orang yang terkekang kehidupannya, orang yang terkekang amalnya, orang yang terkekang gerak-geriknya dikarenakan ada di penjara. Maka kita lepaskan dengan mendomin, menanggung dan semacamnya, atau bahkan dengan pakai harta. Maka di sini juga man a'taqa raqabatan muslimatan. Maka bagaimana kalau demikian? Oleh Allah dia akan dibalas dengan setiap anggota yang ia lepaskan, yang ia merdekakan, maka juga Allah akan membebaskan, akan memerdekakan setiap anggotanya dari api neraka. Sampai farjinya itu kan berarti seorang sayyid kan bisa mensetubuhi amatnya, bisa mensetubuhi hamba sahainya, tapi nanti akan menjadi ummu walad. Maka di situ kalau sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan, berarti bukan menjadi milik sayyid, tapi menjadi milik orang yang menikahi, orang yang melaksanakan pernikahan, yang berani mensuntingnya. Maka di sini ketika kemaluannya dimerdekakan sebab menjadi pemiliknya sayyid, maka juga nanti kemaluannya ketika misalnya berzina, kan berzina itu nanti siksanya akan ditusuk kemaluannya sampai ke belakangnya. Maka di situ juga akan dibebaskan dari siksa semacam ini dikenakan sebab memerdekakan kemaluannya hamba sahaya tersebut. Maka seperti itu orang yang terpenjara, kita praktikkan yang realitas sekarang ini. Ketika dia terpenjara maka dia tidak bisa melaksanakan perkawinan, tidak bisa membuat anak dan semacamnya. Ketika kita lepaskan dan akhirnya melaksanakan perkawinan dan melaksanakan perkawinan dan mempunyai anak, berarti sama dengan hatta farjahu bi farjihi, akan dibebaskan oleh Allah
kemaluannya, sebab membebaskan kemaluan orang tersebut. Wa an Abi Dzarrin, bin oleh dari Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala adabu pasal Abi Dzarrin qultu adabu qaula ya Rasulullah utusna Gusti Allah ayyul a'mali tining kaima pan berapan kelakuan afdalu panika lebih utama. Qala adabu pasal Gusti Kanjeng Nabi al imanu panika iman billahi kalaban Gusti Allah wal jihadu ban abrang fi sabilillahi in dalam jalan Gusti Allah. Qala adabu pasal Abi Dzarrin qultu adabu qaula ayyur riqabi tining kaima pan berapan kabula afdalu panika lebih utama. Qala adabu pasal Gusti Kanjeng Nabi anfasuha panika paling bagus dari riqab inda ahliha indalam mungku ahlina riqab wa aksaruha ban paling banyak riqab apana samanan argana. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ia bersabda, ia berkata, aku bertanya ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Ialah oleh Nabi dijawab ya iman pertama. Karena pekerjaan tanpa iman maka itu diibaratkan debu yang dihambur-hamburkan, yang ditiup oleh angin yang kencang. Kenapa? Karena kebaikannya itu tidak akan bernilai. Kemudian setelah ada landasan pondasi iman ini, baru wal jihadu fi sabilillah, membela agamanya Allah. Kemudian yang Abu Dzarrin bertanya lagi, ya Rasulullah, hamba mana yang paling utama untuk dimerdekakan? Nabi yang menjawab begini, hamba yang paling berhak, yang paling utama dan paling besar pahalanya yang dimerdekakan itu adalah hamba yang paling baik, yang paling indah, yang paling bagus menurut orang yang memiliki, dan paling mahal. Maka di dalam kurban itu kan fatibuha nafsan. Maka kalau berkurban karena darahnya sebelum jatuh ke tanah itu akan sudah sampai ke sampingnya Allah, maka fatibuha nafsan, kurbannya diperbesar, kurbannya yang paling baik, yang paling bagus, yang paling mahal. Maka di sini yang dinamakan riqab, yang terbaik ketika mau dimerdekakan adalah riqab atau hamba-hamba yang menurut pemiliknya itu adalah hamba-hamba yang terbaik, pekerjaannya paling cekatan, sikapnya paling baik dan sepanjangnya, sehingga kecintaannya, kesenangannya, kecenderungannya itu lebih kental daripada hamba yang kurang begitu kecekatan. Dan itu ketika dimerdekakan maka itulah yang akan lebih banyak pahalanya. Seperti itu juga wa aktsaruha samanan, hamba-hamba yang paling mahal. Jadi kemahalan ini kenapa menjadi tolak ukur? Ialah dikarenakan ketika tambah mahal berarti tambah besar pengorbanannya untuk yang dicintainya, untuk orang zat yang diharapkan keridhoannya. Jadi bagaimana dengan ayat, dengan hadis-hadis bahwa di dalam sedekah itu bukan melihat besar dan tidaknya, tetapi melihat sedekah yang paling dia senangi, yang paling dia cintai. Iya, memang demikian. Dikarenakan apa? Kalau perbandingannya orang kaya dan orang miskin, antara sedekah misalnya orang miskin 100.000, orang kaya 1 juta, itu mungkin akan lebih besar yang 100.000 menurut Allah. Kenapa? Karena 100.000 itu adalah 10% daripada hartanya. Karena hartanya 1 juta, dia kasihkan 100.000, berarti imannya itu 10% dari iman yang sempurna. Tetapi orang yang kaya, dia sedekahkan 1 juta, uangnya 1 M, itu berapa persennya? Jadi ukurannya walaupun lebih banyak harganya, tetapi nilai dari kepada keimannya itu justru lebih sedikit. Kenapa? Karena dibandingkan dengan hartanya 1 M,
hanya 10 juta itu tidak sampai 0,0%-nya. Sedangkan orang yang miskin tadi dia hanya memiliki 1 juta, kemudian dia berikan 100.000, itu sudah 10% daripada hartanya. Sehingga berarti ukuran keimanannya itu dari iman yang sempurna seperti imannya Abu Bakar, berarti itu sudah mencapai 10%-nya. Kenapa? Karena Abu Bakar ini kan ketika pada waktu diminta untuk menginfakkan hartanya untuk sabilillah, itu disedekahkan semua. Sampai oleh Nabi dikatakan, sisakan Abu Bakar untuk kamu dan keluargamu. Kata Abu Bakar, aku menyisakan Allah dan utusannya. Nah, ini berarti Abu Bakar itu sudah penuh imannya, sudah sempurna imannya kepada Allah dan percaya bahwa Allah yang akan merawatnya, yang akan menjamin kehidupannya. Ketika sampai kepada Sayyidina Umar ini separuhnya. Jadi kalau memang satu M ya setengah M-nya. Berarti itu juga menunjukkan bahwa imannya Sayyidina Umar ketika dibandingkan dengan imannya Abu Bakar itu memang setengahnya. Karena Abu Bakar itu penuh, Sayyidina Umar itu adalah setengahnya. Ketika sampai pada Sayyidina Utsman itu 1/4-nya. Maka seperti itu juga kalau Sayyidina Ali memang pemuda yang tidak punya harta. Maka bukan nilai hartanya Sayyidina Ali, tapi keberaniannya. Buktinya bagaimana ketika Sayyidina Nabi kita Muhammad SAW dikepung oleh orang Quraisy di waktu mau hijrah ke Madinah, yang menjadi taruhan, yang dijadikan ganti dan mau menjadi ganti itu adalah Sayyidina Ali. Taruhannya itu nyawa, karena kalau misalnya tidak dilihat dulu langsung dibunuh, maka Sayyidina Ali yang terbunuh. Atau dilihat kemudian ketahuan Sayyidina Ali dan Sayyidina Ali dijadikan tumbal, Sayyidina Ali juga yang terbunuh. Maka nilainya Sayyidina Ali bukan dinilai dari hartanya, karena memang hartanya tidak punya. Maka nilainya dari pengorbanan jiwanya. Babu fadil isani ilal mamluki, tiningkat dinto panika bab kautamaan akabai bagus ilal mamluki budak. Qala adabu Allahu basar kusti Allah. Wa butuh banyembah sampean kapi Allah ada kusti Allah, wala tusiku banca nyakutu aki sampean kapi bi kalaban kusti Allah syai'an da situng perkara. Wa bil walidaini ban kalaban dua orang tua ihsanan kalaban agar baik bagus. Wa bizal qurba ban kalaban orang sandi hubungan kerabat, wal yatama ban pan orang miskin, wal masakin pan anak yatim, wal masakin pan orang miskin, wal jari ban tetangga zil qurba sesama, wal jari ban tetangga al junubi sejauh, wasahibi ban kanca bil jamih kalaban pengkibang, wabni sabili ban orang sa perjalanan, wama ban kabula malakat sing andi aimanukum panapapan berampan tanang kanan sampean kapi. Jadi ini adalah berbuat baik kepada hamba. Jadi bagaimana hadisnya kita ketika kita punya pelayan, bukan hanya hamba saja, ketika punya pelayan bagaimana kita bersikap, ketika kita punya pembantu bagaimana kita bersikap. Ini sudah ada tuntunan dalam agama. Bagaimana? Pertama Allah, perintah pertama yang pertama wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Harus menyembah kepada Allah, jangan engkau mensekutukannya dengan sesuatu. Yang kedua, wa bil walidaini ihsana. Ini dengan orang tua harus berbuat baik. Ingat, berbuat baik itu bukan tidak menyakiti. Jadi kalau ke orang tua ini tidak cukup kita tidak menyakiti, tidak. Artinya kalau kita tidak menyakiti kepada orang tua itu bukan berarti kita itu tidak dosa. Karena perintahnya itu ihsanan, berbuat baik. Bukan tidak menyakiti. Beda dengan kepada orang lain. Kalau kepada orang lain ya yang penting kita tidak menyakiti, kita tidak berdosa. Dikarenakan bahasanya bukan ihsanan. Ihsanan ini kalau kepada orang lain itu adalah perbuatan baik, bukan utama. Tetapi kalau kepada orang tua itu adalah kewajiban.
Artinya ialah kita harus menyenangkan orang tua, harus berbuat baik kepada orang tua, harus melaksanakan apa cita-citanya orang tua. Itu termasuk berbuat baik. Jadi ada santri misalnya, harapan orang tua ini menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang rajin, kemudian di sekolah, di pondok dia tidur tidak sekolah, itu dosa. Dia berkhianat. Kenapa? Perintahnya wabil walidaini ihsana. Harus berbuat baik, bukan hanya tidak menyakiti, bukan hanya tidak menyela perintahnya, tidak menyela perkataannya, tidak. Itu larangan. Tetapi ihsanan ini adalah rangkaian dari wa'budullah, harus menyembah kepada Allah dan harus berbuat baik kepada orang tua. Kemudian wabidzil qurba, orang yang punya kerabat, anak, istri, paman, wal yatama, anak yatim, wal masakin. Ini kalau wabidzil qurba ini termasuk sunat. Wal masakin, jadi walaupun satu ayat ternyata hukumnya tidak sama. Jadi wa'budu sampai wabil walidaini ini wajib. Wabidzil qurba ini mana sunat. Wabidzil qurba wal yatama, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, teman dekat. Waswahibi bil jambi ini teman dekat, teman yang ada di lambung, dan orang yang ada bepergian. Wama malakat aimanukum, ini fokusnya wama malakat aimanukum, hamba yang dimiliki oleh tangan kananmu, itu harus juga berbuat baik. Tapi ini bukan perintah seperti yang di atas tadi. Ini perintah ihsan namanya, perintah sunat. Wanil Ma'ruzi ibni Suwaidin qala, adabu pasal Ma'rur, ra'aituni ngalai kaula abazarin da abazarin, wa alaihi ban panika atas abazarin hullatun tining perhiasan, wa ala ulamihi ban panika atas curlatina Abu Zarin isluhati sapadana hulla. Fasa'altuhu, maka tanya kaulahu da Abu Zarin anzalika dari sakadin to wa alaihi. Fadzakara maka notor pasara Abu Zarin annahu da saungkuna Abu Zarin syabah pani kami suai pasar Abu Zarin rajulan da orang laki ala adi Rasulillah atas zaman aku setia kajing Nabi. Fayyarahu maka nyela pasar Abu Zarin hudak rajul bi ummihi kalaban puna rajul. Fa'ata maka datang ar-rajulu pasar orang laki an-nabi ada kustai kajing Nabi. Mazakara maka notor pasar rajul zalika ada kadisang ayyarah dah hudak kustai kajing Nabi. Faqala maka adabu an-nabi pasal kustai kajing Nabi, innaka sangkuna sampean imruun panika orang, fika sepanika in dalam sampean jahiliyatun tining orang jahiliyah, hum tining aqarib ikhwanukum panika pan berempan tanah sampean kapi. Wa khawalukum ban majadi dari epuna sampean kapi, ja'alahum atatiyaki hum da arriqa Allah pasar Gusti Allah, tata aidikum ida lembaban apan berempan tangan sampean kapi, faman maka tining pasar orang kana panika bada aku panapatada tanaman tahta yadihi panika bada ibaba neman, falyut inumu maka becek apa ring da'ar pasar man huda akhun mimma dari perkara ya kulu sa'da'ar pasaraman wal yalbisu ban becek ngangkuinna pasaraman huda ahun mimma dari perkara yalbasu sing ngangkui pasaraman, wala tukallifuhum banja maksa pasaraman hum da arika mada perkara yaglibuhum se makala panapa mahum da arika, fa in kalaftumuhum maka lamun maksa sampean kapi hum da arika, fa inuhum maka nolong na sampean kapi hum da arika alaihi atas ma yaglibuhum. Dari Ma'rur bin Suwaid, ia berkata bahwa saya melihat Abu Zarrin. Jadi Abu Zarrin ini memakai pakaian perhiasan, artinya memakai jubah dan semacamnya. Ternyata yang namanya pelayan, temannya Abu Zarrin
atau khadimnya Abu Darin itu juga sama, punya pakaian seperti Abu Darin. Kemudian saya bertanya kepada Abu Darin tentang masalah ini, kok antara pemimpin atau antara majikan dan hambanya atau dan pelayannya kok sama? Kemudian Abu Darin menyebutkan bahwa cerita begini, saya pada zamannya Nabi pernah mengumpat orang laki-laki, bahkan oleh saya orang laki-laki itu saya umpat dengan ibunya. Atene ko cain kalaban ngangkui embun. Kemudian laki-laki yang diumpat ini datang kepada Nabi dan menjelaskan alur ceritanya bahwa telah diumpat oleh Abu Darin dengan ibunya. Maka oleh Nabi dikatakan bagaimana? Hei Abu Darin, engkau termasuk imru'un fi kajahiliyatun. Berarti engkau adalah seseorang yang masih terdapat perbuatan jahiliyah, perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh masa dulu. Ini Abu Darin hum ikhwanukum. Mereka hamba-hamba saya itu adalah saudaramu. Mereka hamba-hamba saya itu adalah paman-pamanmu dari ibu. Allah menjadikan mereka di bawah, kekuasaanmu. Maka kalau dia kamu anggap sebagai saudara, barang siapa yang saudaranya ada di bawah kekuasaannya, maka paling sedikit apa yang dia lakukan, harus memberi makan kepada ia dari apa yang ia makan. Kalau ia makan ikan laut, ya dikasih ikan laut. Kalau dia makan daging, dikasih daging juga, sama dengan yang ia makan. Dan juga diberi pakaian sama dengan yang ia pakai. Itu wala tukallifuhum, dan jangan memaksa perbuatan yang ia tidak mampu, yang lebih yang di atas kekuatannya. Seumpamanya terpaksa ada pekerjaan yang harus dilakukan, yang harus diselesaikan, maka tolongi, jangan hanya ditonton, bantu. Nah, ini yang terlahir wa an Abi Hurairah, wan dari Abi Hurairah anin Nabi, dari kustai Kanjeng Nabi, qala ada Abu Basr kustai Kanjeng Nabi, idza ata indalum nalikana datang ahadakum da salah setengah sampean kabi khadimuhu pasadatul latina ahad biatu amihi kala bandana ahad fa illam yudhisu maka lamun tak matoju pasrahat da khadim mau indalam serta ahad fa yunawilhu maka beca aparing apa serah ahad huda khadim lukmatan da saumpan au lukmataini otabadu ompan au aklatan otabasadaaran au aklataini otabadu daaran fa innahu maka songkuna khadim wa liyah panika ampun ngelakoni pasrah khadim ila jahuda kelakon ahad. Yang terakhir ialah dari Abi Hurairah, dari Nabi, ia bersabda, ketika pelayan kalian datang kepada kalian atau salah satu kalian didatangi oleh khadimnya membawa makanan, jadi disuruh masakin, datang apa yang ia masak, yang dia suruhkan dibawa oleh khadimnya. Bagaimana? Ya pertama disuruh makan bersama. Kalau tidak mau, fa illam yujlisu ma'hu, kasih, dikasih bagian. Ya paling sedikit ya kalau kurma lukmatan, sekira bisa saumpaan atau dua ompaan au aklatan, satu makanan lukmatan. Ya, kalau lukmatan ini pakai jari. Kalau aklatan itu seperti kurma. Ini berarti. Lukmatan itu pakai jari, kalau aklatan itu pakai sama kanan, berarti bisa seperti kurma, buah-buahan. Kenapa kok harus demikian? Dikarenakan dia sudah melakukan, sudah melaksanakan, sudah menunaikan apa perbuatan yang dia bebankan kepadanya. Aten cak saking tada kabulan kan atana TV, cak saking tada kabulan kan ntar kada por TV. Maka karena melaksanakan seperti itu harus dikasih, harus diberikan bagian. Demikian dari kami. Kalau memang ada kesalahan
mudah-mudahan dikoreksi dan diperbaiki, dan kalau benar mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa fina sayyidina rabbana lakal hamdu kama yamuna min sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna wa auladana wa talamizana wa talamizah man wa talamid fi hadzal makan. إيمانا دائما يقينا صادقا قلبا خاشعا خاضعا علما عفوا وتبهرا ورسولا سعالا طيبا من ونمؤمنا تهنا وعلى كل من اللهم اجعلنا واياهم من المتفقين في الدين المخلصين في الدين المجاهدين في سبيلك ربنا اتنا في الاخره وبالاخره حسنه وقنا عذاب النار. الفاتحه.